Difusi inovasi. Apa sih pengertian difusi inovasi? Difusi inovasi terdiri dari dua kata, yakni difusi dan inovasi. Difusi didefinisikan sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Sedangkan inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Jadi, difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya, kepada sekelompok atau anggota dari sistem sosial. Baiklah, berikutnya yaitu sejarah difusi inovasi. Pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1903, seorang sosiolog Prancis, Gabriel Tart, memperkenalkan kurva difusi berbentuk S yang menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadaptasi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Dan pada tahun 1960, di mana studi atau penelitian difusi mulai dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer. Pengertian diseminasi difusi inovasi. Diseminasi berasal dari bahasa Inggris. Dissemination adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarkannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan, baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan, sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antara tentang inovasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu elemen difusi inovasi. Yang pertama, inovasi, yaitu gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang, maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep baru dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. Yang kedua, saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan A. Tujuan diadakannya komunikasi, dan B. Karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Kemudian yaitu ketiga, jangka waktu. Proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak, dimensi waktu terlibat dalam A. Proses pengambilan keputusan inovasi, kemudian B. Keinovatifan seseorang relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan C. Kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Lalu kemudian yang keempat, yaitu sistem sosial, yaitu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dan merangka mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Sementara itu, tahapan dari proses pengambil keputusan inovasi mencakup yang pertama adanya tahap muncul pengetahuan, yaitu ketika seseorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan dan bagaimana suatu inovasi tersebut berfungsi. Lalu yang kedua ada tahap persuasi, yaitu ketika seorang individu
atau unit pengambil keputusan lainnya membentuk sikap baik atau tidak baik. Yang ketiga ada tahap keputusan, yaitu muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi. Oke, jadi poin materi selanjutnya adalah kategori adopter. Anggota sistem sosial ini sendiri dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter atau penerima inovasi. Nah, pembagian kelompok ini didasarkan pada kecepatan seorang atau individu dalam menerima inovasi tersebut. Nah, salah satu kelompok kan yang bisa dijadikan rujukan dalam metode pembelajaran adalah pengelompokan berdasarkan kurva adopsi. Nah, metode ini sendiri telah diuji oleh Rogers di tahun 1961. Dengan hasil gambaran tentang pengelompokan adopter itu dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu sendiri ada innovators. Nah, jadi innovators ini terdiri dari sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Cirinya biasanya orang tersebut adalah petualang, berani mengambil resiko, mobile, cerdas, dan memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Kemudian early adopters atau perintis atau pelopor yang merupakan 13,5% dari populasi yang merupakan individu yang menjadi para perintis dalam penerimaan inovasi. Nah, cirinya itu sendiri biasanya merupakan orang-orang yang para tauladan dan orang yang dihormati dan memiliki akses di dalam yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah early majority atau pengikut dini. Nah, pengikut dini ini sendiri menguasai sekitar 34% dari populasi yang menjadi para pengikut awal. Cirinya biasanya adalah orang-orang yang penuh pertimbangan. Kemudian berkaitan dengan proses difusi inovasi tersebut, kita ketahui National Center for the Dissemination of the Research and CDDR 1996 menyebutkan ada 4 dimensi pemanfaatan pengetahuan, knowledge utilization, yaitu yang pertama, dimensi sumber, search, disseminasi, yaitu institusi, organisasi, atau individu yang bertanggung jawab dalam menciptakan pengetahuan dan produk baru. Yang kedua, dimensi isi atau konten yang didiseminasikan, yaitu pengetahuan dan produk baru dimaksud yang juga termasuk bahan dan informasi pendukung lainnya. Yang ketiga, dimensi media, medium, diseminasi, yaitu cara-cara bagaimana pengetahuan atau produk tersebut dikemas dan disalurkan. Yang keempat, yaitu dimensi pengguna, user, yaitu pengguna dari pengetahuan dan produk yang dimaksud. Sekian dari saya, terima kasih.